Sambal teri ala rumahan sangat cocok dijadikan sebagai stok makanan buat bunda-bunda yang lagi sibuk bekerja, jadi tidak perlu lagi ribet di dapur. Jika ingin menikmati sepiring nasi hangat ditemani dengan sambal teri, akan membuat makan kita menjadi lahap. Di sini saya akan berbagi cara membuat sambal teri ala rumahan yang bisa bertahan selama kurang lebih sebulan tanpa kita simpan di dalam freezer atau di dalam kulkas. Mau tahu bagaimana cara membuat sambal teri? Yuk tonton videonya. Jangan lupa kita like, komen, dan subscribe di channel saya Mardiwati di Komodo. Oke teman-teman, jadi ini adalah sambal teri ala rumahan yang akan kita buat. Dan penampakan dari sambal teri ini warnanya agak hitam pekat ya, karena saya menggunakan di sini gula merah. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita langsung simak proses pembuatannya. Di hadapan saya ini sudah ada cabai. Cabainya sekitar 200 gram. Saya beli di pasar ini 10.000. Kemudian ada teri, ini teri halus ya, tapi tidak terlalu halus juga. Saya beli 100 gram, 10.000 juga. Kemudian ini ada bawang merah dan bawang putih dan tomat 2 biji ya. Oke, ini saja bahan-bahannya yang akan kita olah. Kita langsung masuk di tahap pertama, tahap menggoreng semua bahan-bahan yang akan kita olah. Jadi bahan-bahannya kita goreng dulu setengah masak ya. Yang pertama kita goreng dulu terinya. Ini adalah teri halus sebanyak 100 gram. Kita goreng dengan menggunakan api kecil, cenderung jangan terlalu besar ya, supaya terinya tidak hangus. Kita goreng sebentar saja. Kemudian kita lanjut untuk menggoreng cabenya. Cabenya kita goreng sebentar saja. Jangan lupa ditutup supaya tidak meletus. Kita goreng sebentar saja. Kemudian kita tiriskan lagi. Oke, kita lanjut kemudian masuk di goreng bawangnya. Jadi bawangnya kita goreng juga, tapi tidak sampai kecoklatan ya, cukup sampai layu saja. Kemudian kita goreng perlahan. Jadi jika sudah seperti ini tinggal kita angkat saja. Kemudian kita tiriskan. Lanjut kita goreng sebentar saja tomat ini. Setelah kita iris-iris, kita goreng sebentar, cukup sampai layu juga. Kenapa semuanya digoreng di awal sebelum kita menumis atau sebelum kita haluskan, supaya bahannya bisa bertahan lama ya. Oke, kita masuk di tahap kedua. Ini tahap untuk menghaluskan semua bahan cabenya ya, bahan sambalnya. Jadi ini bawang merah, bawang putih, dan cabai kita chopper menjadi satu. Saya di sini menggunakan chopper bukan blender karena saya ingin mendapatkan tekstur dari sambalnya ini tidak terlalu halus. Jadi masih ada kasar-kasarnya dari cabai, kemudian bawang merah, bawang putihnya. Jadi chopper sebentar saja. Kemudian seperti inilah penampakannya. Jadi tidak terlalu halus. Kemudian kita masukkan terakhir adalah tomat. Kita gabung, kemudian kita chopper sebentar saja. Oke, kemudian jika sudah dihaluskan seperti ini, jadi teksturnya masih agak kasar ya. Terakhir, tahap ketiga kita masuk di proses menumis. Jadi saya masih menggunakan wajan bekas menggoreng tadi. Jika masih ada minyak sisa penggorengan tadi, boleh kita pergunakan lagi. Jika sudah habis, boleh kita tambahkan lagi minyak. Jadi minyak di sini kita menggunakan agak banyak ya, karena mengingat sambal ini kita ingin menyimpannya jadi stok agak lama, sehingga
minyaknya harus agak banyak ya, karena minyak termasuk salah satu bahan pengawet yang alami. Tinggal kita menumis dengan menggunakan api sedang, cenderung kecil ya, jadi apinya jangan terlalu besar. Oke, kita sekarang membumbui. Jadi ini adalah gula merah. Saya masukkan gula merah sedikit supaya warna dari sambal ini agak kecoklatan ya, jadi saya tidak pakai kecap. Kemudian kita tambahkan sedikit penyedap, ini adalah micin. Kemudian setelah itu kita tambahkan juga dengan kaldu bubuk setengah sendok. Berikutnya kita aduk dulu sebentar, kita aduk-aduk perlahan. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi sedikit garam. Jadi ini garamnya setengah sendok, jangan terlalu banyak mengingat terinya nanti dikhawatirkan terinya agak asin ya. Kemudian ini adalah gula pasir. Jadi saya menggunakan di sini dua jenis gula, gula merah dan gula pasir. Dimana gula merah ini untuk mendapatkan warna yang agak pekat, sedangkan gula pasir ini saya ingin ada sensasi agak kriuk-kriuk di sambalnya. Jadi gula pasir ini bisa seperti karamel. Kemudian yang ini saya tambahkan juga daun jeruk untuk menambahkan aroma wangi di sambalnya ya. Oke. Kemudian yang terakhir kita masukkan terinya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita masak sebentar lagi sampai benar-benar sambalnya tanak supaya bisa bertahan. Jadi cukup simpel membuat sambal teri ya, hanya beberapa bahan saja. Oke, sudah masak dan tinggal kita masukkan di mangkok seperti ini. Selesai. Jadi seperti inilah sambal teri yang telah kita buat, dan untuk pengemasannya tunggu sampai sambalnya benar-benar dingin, kemudian kita masukkan ke dalam toples. Toples yang saya gunakan ini adalah toples bekas dari tauco, apa-apa ya, jadi kita menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, kecuali jika ingin dijual maka kita menggunakan toples yang lain ya. Tinggal masukkan sambalnya di dalam toples ini sesuai dengan porsi besar toplesnya. Kemudian jangan lupa minyaknya tetap dimasukkan juga, karena minyak ini yang jadi bahan pengawetnya supaya sambal ini bisa bertahan lama. Jadi sangat simpel ketika bunda-bunda ingin makan, dan tidak perlu lagi repot-repot ya untuk membuat sambal. Cukup dengan sambal teri ini kita sudah bisa makan. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian-kalian yang sudah menonton video saya, dan terima kasih juga yang selalu mendukung channel YouTube saya, Mardiwati di Komodo. Jika ada saran, kritik, silahkan tinggalkan komentar ya. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.